Perkenalkan, kami dari kelas 7I kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Aska Abqari Rabbani nomor absen 6, Cita Anggara nomor absen 10, Farhan Alfito nomor absen 11, saya sendiri nomor Faisal Abqari nomor absen 12, dan Fikri Afik Abqari Syam nomor absen 13. Mari kita simak bersama-sama. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamai tahun Gajah karena kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan serangan pasukan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Muhammad pun diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Saat beranjak remaja, Nabi Muhammad membantu pamannya Abu Thalib berdagang dengan dikenal kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu berupa surat Al-Alaq di Gua Hiro. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 622 Masehi, Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun. Permulaan dakwah Nabi Muhammad dilakukan di Mekah. Nabi Muhammad melakukan dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Periode dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dilakukan setelah mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Nabi Muhammad mengajak keluarga-keluarganya dan sahabat terdekatnya untuk berdakwah. Nabi Muhammad menggunakan rumah Al-Ikram untuk pusat berdakwahnya. Setelah kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Turunlah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan cara terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad pun naik ke Bukit Safa, memanggil orang-orang di Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah adalah mengajarkan ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah berhala. Menegaskan bahwa hari kiamat sebagai hari pembalasan. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah yang melanggar etika dan hak asasi manusia menjadi manusia yang berperilaku baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia dengan menghapus perbudakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad adalah sebagian besar menolak dan sebagian kecil menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Serangan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam sangat luar biasa. Kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, takut kehilangan kekuasaan atas kepemimpinan kaum kafir Quraisy. Kedua, tidak menerima adanya persamaan hak asasi manusia. Ketiga, takut akan ancaman Nabi Muhammad SAW dengan dibangkitkannya kembali manusia di akhirat. Keempat,
tidak mau meninggalkan taklid buta yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Kelima, takut kehilangan mata pencarian sebagai pembuat dan penjual patung berhala karena Islam melarang keras penyembahan berhala. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Misalnya penghinaan dan penyiksaan terhadap Bilal oleh majikannya. Tiga, bujukan harta dan kedudukan wanita. Keempat, memujuk Nabi untuk bertukar sesembahan di mana mereka meminta Nabi menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Keenam, menghasut masyarakat Mekah untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan Al-Quran. 7. Pengasingan dan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Thalib. 8. Mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam dan orang Islam. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah mempunyai sandaran vertikal, yaitu Rasulullah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teladan yang baik, yaitu apa yang diperintahkan Rasulullah kepada umatnya, maka Rasul yang pertama melakukannya. Rasulullah memiliki sahabat yang mempunyai potensi yang dapat mendukungnya dalam berdakwah. Sabar, tidak mudah putus asa, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah memaksakan Islam dalam berdakwah. Rasulullah memiliki sifat cerdas yang membuatnya mampu memiliki argumen yang kuat dalam berdakwah. Rasulullah memiliki hati yang bersih, meski dicerca, dihina, bahkan disiksa. Rasulullah tetap menunjukkan balas kasihnya kepada setiap manusia. Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Demikian presentasi kami mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.